Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dari undang-undang ini. Kemudian kita akan membahas tentang poin-poin penting yang menurut kita penting untuk bahas. Kita ringkas dalam video ini. Dan memang video ini bertujuan untuk membantu teman-teman semua yang akan menjalani ujian SKB khusus untuk formasi di bidang sumber daya air. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Jadi untuk struktur dari undang-undang ini ada beberapa bab. Nah, ini seperti ini untuk kerangkanya. Sebagian kerangkanya dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 ruang lingkup pengaturan, bab 3 tentang penguasaan negara dan hak rakyat atas air, bab 4 tentang tugas dan wewenang. Kemudian di bab 5 ada pengelolaan sumber daya air. Bab 4 terdiri dari pasal 9 hingga pasal 20. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 6 dengan bab 6 dengan judul bab perizinan, terdiri dari bab 44, 45, kemudian 46 sampai dengan 53. Terdiri dari 3 bagian ya. Bab 6 ini bagian ke-1 itu umum, bagian keduanya izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha. Bagian ketiga izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Kemudian di bab 7 ada sistem informasi sumber daya air, pasal 54 saja. Kemudian bab 8 ada pemberdayaan dan pengawasan, bab 9 ada pendanaan, bab 10 hak dan kewajiban, bab 11 partisipasi masyarakat, bab 12 ada koordinasi, pasal 64, 65 dan 66, bab 13 penyidikan, bab 14 ketentuan pidana, bab 15 ada ketentuan peralihan dan bab 16 ada ketentuan penutup. Jadi secara total untuk struktur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 ini terdiri dari 16 bab ya. Kemudian ada total 79 pasal di dalamnya. Oke, ini selanjutnya poin-poin penting dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Ada pasal 2 tentang pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Pasal 13 pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. B. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. C. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan. D. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. E. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Dan F. Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pasal 8 ayat 1-nya, hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Ayat kedua, selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut: A. Kebutuhan pokok sehari-hari, B. Pertanian rakyat, dan C. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum. Ayat 3, dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Ayat 4, dalam hal ketersediaan air mencukupi setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, urutan prioritas selanjutnya adalah A. Penggunaan sumber daya air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan B. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya. Kemudian ada pasal 9
Ayat 1, atas dasar penugasan penguasaan negara terhadap sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Ayat 2, penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, hak ulayat dari masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan peraturan daerah. Kemudian poin penting selanjutnya pada pasal 23, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat kedua, kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Nah, ini ada juga di pasal 24 ayat 1, konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Ayat 2, konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan A, perlindungan dan pelestarian sumber air, B, pengawetan air, C, pengelolaan kualitas air, dan D, pengendalian pencemaran air. Ayat 4, perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Ayat kelima, pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat huruf B ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Ayat 6, pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Ayat 7, pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Ayat 8, kegiatan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 25, 26, dan 28. Pasal 25, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan A, terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, B, kerusakan sungai, sumber air dan atau prasarananya, C, terganggunya upaya pengawetan air, dan D, pencemaran air. Pasal 26 ayat 1, konservasi sumber daya air dilaksanakan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Ayat 2, konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 28 ayat 1, pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Ayat 2, dalam hal masih terdapat persediaan sumber daya air yang mencukupi untuk kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, prioritas pemenuhan kebutuhan air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat. Ayat 3, urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air ditetapkan dalam pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang mencakup prioritas pemenuhan air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan urutan pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha. Kemudian ada pasal 29, pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi
A. Air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. B. Air tanah pada cekungan air tanah, C. Air hujan, dan D. Air laut yang berada di darat. Ayat 2. Pendaya gunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan A. Penata gunaan sumber daya air, B. Penyediaan sumber daya air, C. Penggunaan sumber daya air, dan D. Pengembangan sumber daya air. Ayat ketiga, kegiatan pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Pasal 38, tahapan pengelolaan sumber daya air meliputi A. Perencanaan pengelolaan sumber daya air, B. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan pelaksanaan konstruksi, C. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan D. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air. Pasal 44 ayat 1 penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 huruf C untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin. 2. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup. Ayat 3. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat 4. Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat disewakan. Pasal 45. Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas A. Izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika 1. Cara penggunaannya dilakukan dengan cara mengubah kondisi air alami sumber air, dan atau 2. Penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar. B. Izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika 1. Cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, dan atau 2. Penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. C. Izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha. Pasal 46 ayat 1. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip A. Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air. B. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. C. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. D. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak. E. Prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa. Dan F. Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air. Ayat kedua, penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan rakyat. Ayat ketiga, penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya ada pasal 54 ayat 1. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2. Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Ayat 3. Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat diakses oleh berbagai pihak berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Ayat keempat, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Ayat kelima, informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis,
kebijakan sumber daya air, pelaksana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Ayat 6, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan A. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait sumber daya air, termasuk sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi. B. Pengelolaan yang terintegrasi. C. Pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi. D. Pengaturan akses data. E. Pengaturan alur data. Dan E. Pengaturan pemanfaatan data. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 57 ayat 1. Pendanaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air. Ayat 2. Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir daerah, aliran sungai, dan fungsi kawasan. Ayat ketiga, pendanaan pengelolaan sumber daya air dapat bersumber dari A. APBN, B. APBD, dan atau C. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, pendanaan pengelolaan sumber daya air yang bersumber dari APBN dan atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air. Ayat kelima, dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten atau kota, dan strategis nasional, pendanaan pengelolaannya dilakukan melalui kesepakatan antara pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Ayat 6. Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ayat ke-7, penyediaan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lainnya. 8. Kegiatan kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak termasuk kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Selanjutnya, pasal 64, pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Ayat 2, pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Ayat 3, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada tingkat A. Nasional, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, dan di wilayah sungai. Pasal 65 ayat 1, koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 huruf A dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ayat kedua, koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk A. merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, B. menyusun rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai, dan C. merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional. Ayat ketiga, Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan wakil pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil non-pemerintah sebagai anggota tidak tetap. Ayat keempat, Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Presiden. Ayat kelima, koordinasi pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 huruf B dan huruf C dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil pemerintah daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-pemerintah daerah sebagai anggota tidak tetap. Dalam ayat 6, dalam hal Dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota belum atau tidak terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air. Ayat 7, koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diselenggarakan untuk perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air
ada tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Yang ke-8, Dewan Sumber Daya Air Provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 beranggotakan wakil pemerintah daerah sebagai anggota tetap dan wakil pemerintah daerah sebagai anggota tidak tetap. Ayat ke-9, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kelola Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman susunan organisasi tata kerja dan pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi atau kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Oke, masuk ke selanjutnya ke pasal 68 dan 69 tentang tindak pidana ini ya. Pasal 68, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan atau pencemaran air sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf B dan huruf D atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 69, setiap orang yang dengan sengaja A. mengganggu upaya pengawetan air, B. menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan atau prasarana sumber air di sekitar, C. melakukan pendaya gunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, D. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 bulan atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2,5 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pasal 70. Setiap orang yang dengan sengaja A. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non-konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, B. menyewakan atau memindahtangankan baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. C. melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 71. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air, daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan prasarananya dan atau pencemaran air. B. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Pasal 72. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. mengganggu upaya pengawetan air, B. menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan atau prasarana sumber daya air di sekitarnya, C. melakukan pendaya gunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, D. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan dan paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 74. Setiap orang yang karena kelalaiannya A. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sarana sumber daya air dan non-konstruksi pada sumber air tanpa izin dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3, atau B. menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 174. Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana sudah dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Ayat 2. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana pada ayat 1 berupa A. Pidana denda terhadap badan usaha sebesar 2 kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73B. Pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 dan atau C.
pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang akan menjalani ujian SKB pada Dinas Sumber Daya Air ataupun formasi lainnya yang terkait dengan sumber daya air. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.